Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat dalam pengharapan kepada Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar dan menuntun kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti melakukan banyak hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang baik ini, kami datang untuk mengangkatkan pujian syukur kami atas kasih-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun kami percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 26 Juni 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 23 ayat 4. Dalam bahasa Batak Psalmen 20 tolu ayat 4. Demikianlah dikatakan. Ainang pe mardalan au dirura linggoman ni hamatean, dang huhabiari parmeraan. Ai hodo madongani au, tukotmu dohot batahim mengapuli au. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedekatan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan tidak menjadi satu jaminan kalau di dalam kehidupan kita tidak mengalami kesulitan. Justru semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita taat kepadanya, maka semakin banyak jugalah pergumulan-pergumulan, persoalan dan tantangan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita akan menyerah atau kita akan menyesal dekat dan percaya kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak pun umur kita di dunia, setinggi apapun ilmu pengetahuan kita, dan sekuat apapun iman kepercayaan kita kepada Tuhan, siapapun itu, semua kita akan mengalami berbagai-bagai pergumulan, akan menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Di dalam berbagai-bagai pergumulan itu, kita akan dapat merasakan penyertaan kasih Tuhan dan pertolongan terjadi atas hidup kita. Jika dalam berbagai-bagai pergumulan, kita tidak percaya kepada Tuhan, maka tentu pergumulan itu, persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita akan membuat kita sangat menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan pemazmur. Daud adalah orang yang baik, orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam kehidupannya, dia mengalami banyak sekali tekanan. Mulai dari Daud muda, ketika ia menjadi seorang gembala, di tengah-tengah keluarganya pun dia bukan orang yang diperhitungkan. Sampai dia menjadi seorang raja, pergumulan, persoalan demi persoalan
selalu datang dalam kehidupannya. Tapi apakah Daud menyerah? Apakah Daud menjadi tidak percaya kepada Tuhan? Tentu tidak. Daud adalah seorang teladan iman yang dapat kita teladani di dalam kehidupan kita. Sisi-sisi baik kehidupan Daud patut untuk kita tiru. Apa sisi baiknya? Yaitu apapun yang terjadi dalam hidupnya, bagaimanapun ia sedang mengalami sesuatu di dalam kehidupannya, hidupnya terus bergantung kepada Tuhan. Dia percaya pemeliharaan Tuhan akan terus ada di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai seorang gembala. Karena Daud tahu bagaimana tanggung jawab dan kasih sayang seorang gembala kepada kawanan dombanya. Tuhan adalah gembala yang baik bagi kehidupannya dan itu dia yakini. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan tetap menuntun, Tuhan tetap mengiring perjalanan kehidupannya. Gembala akan membawa kawanan dombanya ke padang rumput yang hijau, memberikan air yang tenang. Itulah yang dialami oleh Daud. Dia merasakan Tuhan selalu membawa kehidupannya, menuntun hidupnya ke tempat yang jauh lebih baik. Tuhan menyegarkan jiwa, Tuhan menuntun kehidupan di dalam kebenaran. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai renungan kita pada hari ini, Daud sungguh-sungguh meyakini jikapun ia sedang berada di dalam kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tongkat adalah salah satu senjata seorang gembala untuk menjaga kawanan dombanya. Tongkat dipakai untuk menghalau musuh-musuh atau pemangsa-pemangsa. Tongkat dipakai untuk menuntun, mengarahkan jalan domba-domba kepada jalan yang baik, tujuan yang baik. Inilah yang menjadi sukacita dan penghiburan bagi Daud. Dan tentunya pun menjadi penghiburan dan sukacita bagi kita. Di dalam kehidupan ini kita harus menjadikan diri kita sebagai domba yang siap dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga jika Tuhan beserta dengan kita, maka tidak ada lagi ketakutan. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang kita hadapi, kita tidak akan takut. Bahkan sekalipun di depan mata, kematian telah menanti kita. Sebagaimana yang disaksikan oleh Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Apapun tantangan hidup kita saudara, apapun pergumulan kita saat ini, jangan menyerah ya, tetaplah percaya. Jangan takut, tetaplah bersukacita. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dia akan menjaga, Dia akan melindungi kita dan terus membawa kita pada jalan kebenarannya dan membawa kita ke dalam kekekalan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk tidak pernah takut di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan selalu beserta kami. Bapa, apapun yang kami kerjakan hari ini, tolonglah kami untuk kami dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Mampukanlah kami melakukannya sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah karena Tuhan memberkatinya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, membawa kami terus kepada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang lemah, bagi saudara kami yang sedang berduka cita. Kekuatan daripada-Mu lah yang memampukan mereka untuk tetap kuat berjalan di dalam kehidupannya. Berikan kesembuhan bagi saudara kami yang sakit. Biarlah kekuatan dan kepulihan daripada-Mu menyertai saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.